Apa sih alasanmu memilih jurusan sosiologi? Alasan saya memilih jurusan sosiologi ialah karena jurusan sosiologi memiliki daya tarik yang kuat bagi semua jenis pikiran melalui kaitan langsung dengan banyak masalah kritis dunia saat ini. Sosiologi memberitahu kita bagaimana menjadi apa yang kita inginkan. Dengan demikian, sosiologi sebagai studi ilmiah tentang pola pikir masyarakat. Motivasi saya memilih jurusan sosiologi ialah karena saya ingin mengubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dan saya ingin mengubah aspek kehidupan masyarakat yang lebih maju dan berkembang. Terima kasih. Alasan saya memilih jurusan sosiologi karena saya tertarik dengan sosiologi dalam memandang fenomena-fenomena sosial maupun dinamika yang terjadi dalam kehidupan manusia. Selain itu, saya tertarik dengan perspektif sosiologi dalam menyelesaikan masalah dan gejala-gejala sosial yang terjadi. Karena pada dasarnya sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk sosial atau zoonpolitikon. Sedangkan motivasi saya masuk ke dalam jurusan sosiologi, saya ingin merubah bagian dari diri saya yang susah bersosialisasi. Karena ketika saya berkumpul, saya cenderung lebih memilih diam dan mendengarkan pembicaraan, dan itu yang ingin saya rubah. Selain itu, saya cenderung lebih merasa nyaman ketika berada sendiri ataupun tidak dalam keramaian. Dan dengan masuknya saya ke jurusan sosiologi ini, saya berharap apa yang saya dapatkan dari jurusan ini dapat bermanfaat bagi saya dan orang lain, dan dapat merubah bagian dari diri saya yang susah bersosialisasi. Alasan saya masuk sosiologi adalah yang pertama, sosiologi ini tertarik, peduli, dan memahami orang lain dan kelompok di mana mereka berasal. Yang kedua, sosiologi memiliki daya tarik yang kuat bagi semua jenis pikiran melalui kaitan langsung dengan banyak masalah kritis di dunia saat ini. Yang ketiga, sosiologi bertujuan untuk berimajinasi, menciptakan, dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Sedangkan motivasi saya adalah sosiologi mengkaji fenomena yang terjadi, bukan apa seharusnya terjadi. Kemudian, sosiologi ini layaknya ilmu dukun, di mana kita menerka, menebak, dan membaca tingkah laku masyarakat untuk menjadikannya sebuah diskusi pemecahan masalah. Alasan mengapa saya memilih jurusan sosiologi. Yang pertama yaitu, menurut saya sosiologi itu ilmu yang sangat unik dan menarik. Sosiologi itu ilmu sosial yang mempelajari hubungan sosial antar manusia dan fenomena-fenomena sosial lainnya, sehingga membuat saya sangat tertarik untuk memilih jurusan sosiologi ini. Yang kedua yaitu, saya menyadari bahwasanya saya sangat cerewet dan sangat menyukai sosialisasi, sehingga membuat saya sangat cocok untuk mendalami ilmu sosiologi ini. Kemudian yang ketiga, ketika SMA saya sangat menyukai sosiologi, dan dengan mempelajari sosiologi saya lebih menyadari bahwa saya makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kemudian motivasi saya masuk ke jurusan sosiologi yaitu saya ingin mendalami ilmu sosiologi karena saya bercita-cita ingin menjadi DPR yang peka dan peduli terhadap masyarakat. DPR yang bisa menyuarakan hati rakyatnya. Dengan mempelajari sosiologi, saya dapat lebih peka terhadap masyarakat, dan saya bisa menanggapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat dengan tindakan yang tepat sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari dalam sosiologi. Kemudian, saya ingin mengubah stigma-stigma yang ada pada masyarakat umum, yaitu stigma-stigmanya masyarakat-masyarakat di luar sana berpikir bahwasanya orang yang memilih jurusan sosial ini adalah orang-orang yang malas dan orang-orang yang nakal. Padahal itu tergantung pada dirinya masing-masing. Karena
Karena menurut saya pribadi, banyak orang-orang pintar yang memilih jurusan sosiologi ini atau ilmu-ilmu sosial. Karena pada dasarnya ilmu sosial dan ilmu sains itu sama. Yang membedakannya hanya pada diri kita masing-masing. Mengapa harus sosiologi? Sosiologi merupakan studi ilmiah mengenai berbagai gejala sosial yang ada di masyarakat. Sebagai ilmu pengetahuan sosial, usia sosiologi relatif lebih muda dibandingkan dengan ilmu lainnya. Namun, apakah kamu tahu, kenapa kamu harus belajar sosiologi? Berikut 4 manfaat belajar sosiologi. Pertama, memberi analisis solusi dari permasalahan sosial. Dengan mempelajari sosiologi, kita dapat menganalisis fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, secara ilmiah dan mendalam. Sehingga, kita dapat menentukan sikap atau tindakan yang tepat dan bijaksana dalam menghadapi suatu problematika sosial. Pada tingkatan pemerintahan, suatu kebijakan tidak boleh sekonyong-konyong diterapkan, tanpa adanya sebuah riset dan analisis sosial yang mendalam. Suatu kebijakan publik haruslah berdasar pada tinjauan sosiologis yang memperhatikan berbagai aspek-aspek sosial. Agar kebijakan tersebut bisa mengakomodir kepentingan seluruh elemen sosial dalam masyarakat. 2. Meningkatkan kesadaran sosial. Itulah sebabnya, sosiologi sudah diajarkan di tingkat sekolah menengah. Karena dengan mempelajari sosiologi, maka akan menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan generasi muda. Dengan mempelajari sosiologi, kita akan menyadari adanya keberagaman sosial dalam masyarakat beserta potensi konfliknya. Mulai dari diferensiasi sosial seperti perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, dan agama, yang melihat perbedaan tersebut secara horizontal, sampai stratifikasi sosial seperti kelas ekonomi dan tingkat pendidikan, yang melihat perbedaan tersebut secara vertikal. 3. Mengasah untuk berpikir kritis. Dengan mempelajari sosiologi, kita akan belajar mengenai berbagai fenomena sosial secara sistematis dan ilmiah. Hal tersebut akan mengasah ketajaman kita dalam menganalisis ruang-ruang sosial dan melihatnya secara objektif. Misalnya fenomena maraknya pedagang kaki lima di kota-kota besar Indonesia. Sepintas, orang melihat mereka sebagai penyebab kemacetan, dan tampilan dari wajah kumuh kota besar. Padahal lebih jauh dari itu, pedagang kaki lima merupakan wujud dari sektor ekonomi informal kota, yang bisa menyerap tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil untuk tetap bisa produktif. Serta bisa mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, mereka seharusnya difasilitasi dan dimasukkan dalam perencanaan tata ruang kota, bukan malah disingkirkan dan ditangkapi, seperti penjahat. Pembuat kebijakan seharusnya melihat mereka sebagai potensi sosial, bukan sebagai masalah sosial. Adapun masalah yang sebenarnya terjadi, adalah keberadaan mereka yang dipandang sebelah mata, sehingga kepentingan mereka tidak difasilitasi dan diberikan ruang yang tepat. 4. Melihat dan menentukan arah perubahan sosial. Dengan mempelajari sosiologi, kita akan memahami bahwa masyarakat selalu dinamis dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan memahami berbagai perubahan yang terjadi, maka kita bisa menentukan sikap sosial dan kebijakan yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Misalnya pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan perubahan radikal dalam bidang pendidikan, yang tadinya belajar secara tatap muka, kini harus dilakukan secara daring. Tentu saja hal tersebut menemui banyak kendala, namun kita harus tetap menyesuaikan diri dengan kondisi ini dan melihat peluang yang ada. Perubahan sosial ini mendorong generasi Z untuk menjadi generasi digital native. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk masuk ke jurusan sosiologi setelah menonton video ini? Jika iya, maka persiapkan dirimu dari sekarang agar bisa masuk ke jurusan sosiologi.